Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar sirah ya. Jadi materi kita pada hari ini masih membahas masalah perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang selanjutnya ada namanya perang Khandaq ya, atau perang Parit. Jadi atau dikatakan juga dengan perang gali lubang ya, menggali lubang, menggali parit. Jadi Khandaq ini adalah parit yang sangat panjang ya, dan sangat dalam. Parit ini dibuat oleh kaum muslimin untuk membentengi mereka dari serangan pasukan sekutu. Ya. Oke. Jadi kenapa kaum muslimin jadi kenapa kaum muslimin pada saat itu harus menggali parit dalam menghadapi musuh atau menghadapi serangan, ya? Karena pada saat itu kaum muslimin dilanda masa kesulitan ya, kelemahan dalam hal tenaga, kekurangan bahan makanan, kekurangan persenjataan ya, sehingga pada saat itu harus ada cara bagaimana supaya ketika musuh menyerang ada pertahanan ya. Maka sahabat yang mulia bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan agar menggali parit ya, menggali parit di bahagian utara kota Madinah ya, karena di bagian ini sangat lebar. Hanya bagian utara digali parit. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di bahagian lain tidak digali? Misalnya di bahagian selatan tidak digali. Padahal di situ juga ada ada kesempatan untuk melewati bahagian situ ya. Jadi bahagian selatan tidak digali karena jadi pada saat itu masa yang sangat sulit ya, sehingga digalilah parit bahagian utara. Kalau bahagian selatan tidak digali karena di situ ada gunung yang sangat panas dan tidak mungkin dilalui oleh musuh ya. Itu ada gunung yang sangat panas. Sampai sekarang pun gunung tersebut sangat panas, tidak ada orang yang melalui gunung tersebut ya. Ketika pada saat penggalian parit, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut menggali pada saat itu ya, pada saat dalam keadaan lapar, kaum muslimin dalam keadaan lapar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar menggali parit yang sangat dalam ya, yang sangat dalam. Oke. Kenapa terjadi perang Khandaq ini? Ya, apa sebabnya? Jadi ingat, perang Khandaq ini dikenal juga dengan namanya perang Ahzab ya. Ahzab itu pasukan gabungan. Kalau sekarang dikatakan pasukan sekutu ya. Kalau sekarang misalnya ada dua negara yang bergabung untuk menyerang negara lain, itu namanya sekutu. Pasukan sekutu ya, atau pasukan gabungan. Sebab meletusnya perang ini karena kaum kafir Quraisy sangat berambisi untuk menghabisi kaum muslimin ya, dan ini dibantu oleh kaum Yahudi yang sangat dengki dan benci kepada kaum muslimin, sehingga kaum Yahudi dengan kafir Quraisy bersatu ya, bersatu untuk menyerang kaum muslimin. Jadi
bagaimana peristiwa perperang itu. Jadi pada kaum musyrikin telah menyiapkan pasukan yang sangat besar yang berjumlah lebih dari 10.000 tentara. Ya, jadi 10.000 tentara berkuda dengan pakaian perang yang sangat lengkap, persenjataan yang sangat lengkap, sedangkan kaum muslimin ya dengan pasukan yang sangat sedikit, ya, dengan persediaan makanan, persediaan tenaga, persediaan perlengkapan perang yang sangat terbatas, ya, yang sangat kurang, harus menghadapi pasukan sekutu, ya, yang jumlahnya itu melebihi 10.000 personil, ya. Oke, jadi perang Ahzab ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi sebelum kedatangan pasukan Ahzab ini, ya, kaum muslimin sudah kaum muslimin ini berunding bagaimana cara menghadapi musuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk supaya menggali parit, ya. Supaya menggali parit. Jadi seluruh kaum muslimin bersatu bahu membahu untuk menggali parit besar, ya, yang sangat dalam. Sampai-sampai kalau mudahnya musuh jatuh ke parit tersebut tidak bisa naik lagi karena dalamnya, ya. Nabi SAW juga ikut andil dalam menggali parit tersebut. Ini menandakan bahwasanya walaupun kita seorang pemimpin, walaupun kita seorang kepala pemerintah, kita tetap ketika terjadi permasalahan seperti ini, kita sebagai pemimpin tetap ikut andil dalam kegiatan, ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu hanya sekitar 3.000 orang, ya. Nah, sehingga harus menggali parit menghadapi musuh yang sangat besar jumlahnya. Jadi parit besar pun telah siap untuk menghalangi kaum musyrikin, ya. Sehingga ketika pasukan musyrikin sampai mereka tidak bisa masuk kota Madinah, ya, mereka hanya bisa mengepungnya saja tanpa mampu masuk kota Madinah sampai sebulan lamanya. Nah, pada perang Handad ini, kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy mengalami kerugian yang sangat besar, ya, kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena pasukan sekutu semakin bercerai-berai, ya, karena diterpa angin kencang, dingin sangat hebat, ya, sehingga tenda-tenda mereka roboh, perbekalan mereka juga habis. Akhirnya mereka kembali ke negeri mereka dengan membawa kerugian yang sangat besar, ya. Ya, sehingga ada juga seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Na'im bin Mas'ud yang masuk Islam secara diam-diam, ya. Oke, jadi itulah, ya, sedikit tentang perang Khandaq. Mudah-mudahan Anda bisa memahami penjelasan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.